Massa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Dalam aksinya, massa melakukan aksi istighosah dengan tema memohon keadilan bagi negeri. Unjuk rasa sengaja dilakukan hari ini, bertepatan dengan penyampaian kesimpulan dari para pemohon dan termohon terhadap MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Massa berharap MK bisa mengabulkan gugatan dan mendiskualifikasi capres-cawapres terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta melakukan pemilihan presiden secara ulang. Bersikap adil, menghapus hakim, yang bela hakim, yang berdiri bersama hakim, takbir, takbir, Allahu Akbar. Petugas menurunkan lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri dan mengamankan aksi ini. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan berlaku secara situasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini pihak pemohon dan termohon serahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati Soekarno Putri kirim surat ke Hakim MK, ajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan sidang sengketa Pilpres 2024. Israel ancam balas serangan, Iran berikan ultimatum keras. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke depan Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui perkembangan terkini dari demonstrasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat di sana bersama rekan kami Jen Cahyani atau Ayu Pratiwi. Selamat sore Ayu Pratiwi, seperti apa situasi demonstrasi saat ini di depan gedung Mahkamah Konstitusi? Ya, Davi dan juga pemirsa, hingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dan aksi ini sudah berlangsung sejak jam 1 siang tadi. Massa terus melakukan orasi dengan menuntut ke Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan terkait dengan sengketa Pilpres tahun 2024. Tak hanya itu, massa juga meminta untuk kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu ke-8 hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa bersikap adil dan juga tidak takut atas nantinya ada intervensi dalam memutus gugatan Pilpres 2024 ini. Massa yang hadir kurang lebih 500 orang dan ada beberapa sosok yang tak asing yang ikut dalam aksi ini, yaitu ada Kapten Timnas Amin Sauki dan juga ada Ketua Hukum Amin, yang keduanya mengaku hadir dalam aksi ini atas undangan dari para relawan yang melakukan aksi ini, dan keduanya juga menyebut ingin memberikan semangat secara langsung kepada seluruh relawan yang sampai detik ini masih berusaha berupaya untuk demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Dan sebanyak 3.315 personil gabungan sudah dipersiapkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat untuk melakukan pengamanan di sekitar Patung Kuda dan juga di sekitar gedung MK. Dan hingga saat ini sejumlah rekayasa lalu lintas memang sudah dipersiapkan, Davi dan juga pemirsa. Namun yang sudah dilaksanakan adalah penutupan jalan, dan untuk jalan dari kawasan Patung Kuda menuju ke Istana Merdeka sudah dilakukan penutupan. Penutupan ini sudah dilakukan sejak jam 11 siang tadi dan hingga saat ini masih dilakukan penutupan. Namun memang sistemnya adalah mengikuti dari para pendemo ini. Nantinya jika para pendemo ini masih terus berkumpul, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya penutupan jalan ini akan selesai. Dan memang Davi dan juga pemirsa, sebagai tambahan informasi, meskipun jalan dari arah Patung Kuda menuju ke Istana dilakukan penutupan, namun jalan Medan Merdeka dari arah Istana menuju ke Monas tidak dilakukan penutupan, sehingga untuk situasi arus lalu lintas hingga saat ini masih lancar. Demikian, kembali ke studio.
Oke, Ayu, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah seluruh peserta aksi berasal dari Jakarta atau ada juga mereka yang berasal dari wilayah di luar Jakarta untuk berkumpul bersama sore hari ini? Davi, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Baik, Ayu, dari informasi yang Anda dapatkan, dari mana saja peserta aksi yang saat ini berkumpul di depan patung kuda? Ya, baik, dari informasi yang saya dapatkan di lokasi bahwa memang untuk aksi ini, yang mengikuti aksi ini sebanyak lebih dari 500 orang ini adalah merupakan kumpulan para relawan dari pendukung 01 dan juga 03 yang memang secara kebetulan mereka selalu mengadakan aksi ini untuk terus mengawal keadilan dan mengawal untuk nantinya agar hakim Mahkamah Konstitusi dapat bersikap adil. Dan tadi juga dalam orasinya disebutkan, David dan juga pemirsa, bahwa mereka juga ikut mengkritiki terhadap adanya jumlah hakim yang saat ini berjumlah 8. Karena memang sejatinya dalam persidangan ini harusnya ada 9 hakim. Dan mereka menilai dengan adanya hakim ataupun jumlah hakim yang hanya 8, itu menandakan bahwa untuk sidang di Mahkamah Konstitusi ini memang sudah tidak sesuai dengan kriteria. Dan memang mereka akan terus melakukan pengamanan ini ataupun akan terus melakukan pengawalan ini hingga nantinya ada hasil yang mereka inginkan, yaitu Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak takut atas intervensi yang nantinya akan terjadi. Davi. Terakhir, Ayu, apakah ada informasi sampai kapan masa akan bertahan di sana, mengingat saat ini sudah pukul 17 lebih? Ya, dari informasi yang kami dapatkan memang masa nantinya akan bubar di jam 6 sore, Davi. Namun jika kita melihat sekarang waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, namun terlihat bahwa jumlah masa makin bertambah ini, Davi. Sepertinya kalau kami bisa menyimpulkan, sepertinya sangat kecil kemungkinan bahwa jam 6 sore masa ini akan bubar, Davi. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali, Ayu. Pemirsa, tim hukum pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik. Tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan.
Kategori pelanggaran lainnya yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa demi melicinkan langkah Gibran sebagai cawapres. Selain itu adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dinilai terkoordinasi, masif dan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum Amin optimis majelis hakim akan mengabulkan permohonan dan memerintahkan KPU melakukan pemilihan presiden ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran atau mendiskualifikasi Gibran karena tak memenuhi persyaratan. Timnas Amin yakin majelis hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Jadi saya yakin majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Komisi Pemilihan Umum membawa bukti tambahan saat penyerahan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. KPU menyerahkan 139 alat bukti kepada MK untuk permohonan sengketa yang dilayangkan masing-masing oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pada kesempatan kali ini, KPU juga menyerahkan tambahan alat bukti, yaitu formulir D, yaitu kejadian khusus di tingkat kecamatan. Alat-alat bukti juga mencakup dokumen terkait penjelasan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu dan sarana transparansi penyelenggaraan pemilu, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pilpres 2024. Melalui kesimpulannya, KPU meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Anies dan Ganjar. KPU juga meyakini majelis hakim akan memutuskan hasil perkara secara objektif. Hari ini kami menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kiranya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap. Tim Prabowo Gibran mengklaim tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Surat tulisan tangan Megawati dibacakan oleh Hasto di gedung Mahkamah Konstitusi. Surat Megawati berisi ajakan kepada rakyat Indonesia berdoa agar ketukan palu MK menjadi ketukan palu emas. Sebagaimana kata Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang.
Gus Kurai ini merupakan perasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia. Karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Tim hukum pembela Prabowo Gibran Selasa siang menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim Prabowo Gibran mengklaim tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan kesimpulan sesuai fakta yang mereka temukan. Dalam kesimpulan itu, mereka menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yusril Iza Mahendra menilai para pemohon mengajukan keabsahan soal pencalonan Prabowo Gibran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ia juga menilai hal itu menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami barusan saja menyerahkan kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi di Mahkamah Konstitusi ini, dan tadi sudah diterima dengan baik oleh petugas panitera di Mahkamah Konstitusi dan kami sudah terima bukti tanda terimanya. Dan permohonan ini, kesimpulan ini akan diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara ini yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 22 April yang akan datang. Praktis tidak ada lagi sidang mulai hari ini dan semuanya kita serahkan kepada majelis dan kita tunggu apa putusan majelis atas kedua perkara ini pada tanggal 22 April. Perkara ini semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa?
Tanggal 22 April 2024, MK akan sampaikan putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Dan hari ini tim permohon serta termohon telah menyerahkan dokumen kesimpulan sengketa Pilpres 2024. Semua menanti hasil putusan MK. Permohonan siapakah yang akan dikabulkan oleh Majelis Hakim? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tim hukum Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, dan Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin, Zaid Musafi. Kami juga sudah mengundang untuk diskusi sore hari ini dari tim hukum 02 Prabowo Gibran, namun hingga saat ini belum ada respon dari mereka. Saya langsung sapa. Selamat sore Bang Vincent, Bang Zaid. Selamat sore Bang. Oke, saya pertama ke Bang Vincent terlebih dahulu. Bang Vincent, tadi sebenarnya dalam draft itu sudah sempat disinggung isinya oleh Pak Todung. Sebenarnya dari draft kesimpulan tersebut yang menjadi spotlight utama, yang digarisbawahi, yang ditekankan, apa pokok persoalannya? Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Prof. Todung Mulya Lubis, ada 5 hal yang menjadi headline kita, yang kemudian kita jabarkan dalam 51 halaman. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelanggaran etika, dan ini kita sudah membuktikan juga di dalam persidangan seberapa penting pelanggaran etika ini dalam norma hukum kita, kan kira-kira begitu. Dan saya pikir ini sudah direspon positif oleh Hakim Konstitusi dengan memanggil dan meminta keterangan dari DKPP. Ini kan menjadi satu poin yang legitimate terhadap permohonan kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan nepotisme. Saya pikir kalau nepotisme tentu kita sudah paham bahwa kontestan khususnya cawapres dari pasangan Prabowo Gibran ini merupakan anak kandung daripada presiden yang sedang menjabat. Dan tentu dalam banyak aturan hukum yang ada di Indonesia, terutama sejak adanya reformasi, salah satu yang menjadi konsen dalam pembaharuan hukum kita adalah berkaitan dengan nepotisme, atau sering kita dengar dengan rangkaian 3 hal itu, yaitu KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tentu kita juga menguraikan bagaimana kemudian nepotisme ini menjadi satu problematika dalam pemilu kita, ya, yang memang belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemilu kita nomor 7 tahun 2017. Nah, inilah yang menjadi salah satu peluang kita, bahwa kita melihat dengan tidak diatur makna luas daripada nepotisme ini di dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka ini ada kekosongan hukum di sana. Sehingga kita melihat bahwa Hakim MK ini bisa masuk untuk mempertimbangkan permohonan kita. Yang ketiga itu berkaitan dengan abuse of power terkoordinasi. Nah, kalau berkaitan dengan abuse of power terkoordinasi ini banyak hal yang kita jabarkan. Ada abuse of power terkoordinasi berkaitan dengan politisasi bansos, ada abuse of power terkoordinasi berkaitan dengan menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, camat, gitu ya. Kemudian banyak hal lain yang kita uraikan dalam kesimpulan kita itu. Dan kita juga sudah membuktikan di dalam persidangan, ya, bagaimana politisasi bansos itu mempengaruhi masyarakat. Kita menghadirkan saksi fakta, gitu ya, bagaimana saksi fakta kita secara gamblang menyampaikan bahwa mereka menerima beras bulog dari Bappenas, ya, Badan Pangan Nasional, ya, dengan berstiker Prabowo Gibran. Baik. Dan tujuannya adalah untuk mendukung Prabowo Gibran. Oke. Ya, ini juga sekaligus saya bantah tadi apa yang disampaikan oleh rekan kita tim hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, ya. Saya pikir kita tidak bisa menutup mata bahwa metode pembuktian di Mahkamah Konstitusi itu kita hanya bisa diberikan 19 saksi plus ahli di sana. Ya, kalau kita menghadirkan banyak orang di sana itu juga percuma, gitu ya. Jadi bukan soal banyak orang yang dihadirkan di sana, tapi bagaimana kualitas
bukti, terutama saksi yang kita hadirkan di dalam persidangan itu. Oke. Dan itu dibawa, ditenteng langsung bantuan itu. Nah, itu bagaimana menggerakkan kekuatan kekuasaan itu, ya, sehingga itu memiliki dampak yang besar terhadap elektoral dari Prabowo Gibran. Dan yang keempat yang berkaitan dengan prosedur, tata cara, ya, mekanisme, ya, sebagaimana soal menerima pendaftaran dari Prabowo Gibran, ya, tanpa merubah PKPU. Ini fakta yang diuji di dalam persidangan dan tidak bisa dibantah oleh pihak KPU maupun pihak Prabowo Gibran gitu. Baik. Saya ke Bang Zaid. Ini menarik ketika kemudian tim hukum dari Prabowo Gibran juga mengatakan sebenarnya dalil-dalil hukum dan dalil pembuktian dari 01 dan 03 ini lemah, termasuk tadi pengerahan aparatur sipil negara dan pembagian bansos yang dikatakan dalam tanda kutip untuk menyogok para pemilih begitu. Nah, pembelaan Bang Zaid seperti apa? Ya, kami terus terang sangat menyayangkan ya statement yang tidak membaca dan memahami dalil kami secara keseluruhan. Coba dibaca lagi dari permohonan kami, dibaca lagi dan dipahami lagi pada fakta persidangan. Ya, kalau pengacara-pengacara yang katanya jam terbang tinggi itu dibaca, ya, dalil pertama yang paling penting dan kami ajukan itu mengenai keabsahan pendaftaran Gibran, ya, pasangan Capres 02. Kenapa kami mengajukan itu? Karena itu poin paling penting bagi kami, ya, dan kami bisa membuktikan bahwa dasar ditetapkannya Gibran adalah PKPU 19 tahun 2023, yang artinya isinya adalah mensyaratkan batas usia minimal itu adalah 40 tahun, ya. Betul, sudah ada putusan MK 90 yang menyatakan bahwasannya boleh di bawah 40 tahun. Tapi PKPU-nya harus dirubah dulu. Berdasarkan fakta persidangan, ya, tim pihak terkait pun tidak, dan pihak termohon tidak bisa tidak menghadirkan loh ahli administrasi negara bagaimana harusnya PKPU itu ada terlebih dahulu. Bukan diterima terlebih dahulu baru dibikin PKPU-nya. Dan itu adalah kesalahan fatal. Diulang lagi, silakan dicek di video persidangan itu. Pada faktanya itulah hal yang menjadi problem utama dan itu yang kami ajukan gitu. Nah, mungkin para pengacara-pengacara street lawyer yang berpengalaman itu bolehlah baca-baca permohonan lebih detail lagi. Nah, selanjutnya selain itu, dalam forum kesimpulan, Majelis Hakim mempersilahkan kepada kami untuk membuat bantahan atas keterangan menteri-menteri. Pada keterangan menteri di 5 April, ya, para menteri tidak ada yang bisa mendalilkan kenapa Perlinsos dan Bansos itu di Januari 2024 naiknya 12 triliun. Itu kenapa? Kenapa di Januari 2021, 2022, dan 2023 itu paling 1-2 triliun aja? Kenapa di Januari 2024? Alasannya adalah El Nino di 2021 itu sudah selesai di 2023. Nah, itulah salah satu poin kesimpulan kami, ya, yang kami sampaikan pada hari ini gitu. Terlebih lagi betul yang disampaikan tadi masalah bansos itu. Bansos itu hasil surveinya LSI loh, udah diterbitkan oleh Litbang Kompas. Ya, oleh Kompas itu sudah diterbitkan 69% yang menerima bansos yaitu memilih ke 02. Gitu loh. Nah, ini kan hasil data survei. Gitu. Baik. Nah, yang menarik juga tadi tim hukum 02 mengatakan bahwa sebenarnya hal ini bukan ranah Mahkamah Konstitusi, namun ranah dari Bawaslu dan PT UN. Nah, bagaimana Anda menanggapi dalil ini, Bang Vincent? Ya, saya pikir kan ini perdebatan yang sudah berulang kali kita sampaikan dalam berbagai kesempatan ini. Begini, ada putusan 85 dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa berkaitan dengan pemilu itu memiliki rezim tunggal, yaitu antara pilkada dan
pemilu termasuk pilpres ini merupakan satu rezim gitu ya, sama gitu, tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, kalau berbasis dari putusan 85 itu dari Mahkamah Konstitusi itu, maka kita bisa melihat kembali ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan mendiskualifikasi pasangan pemenang yang level pilkada. Ini bisa dicek, itu ada putusan yang mendiskualifikasi pemenang hanya karena persoalan administrasi. Nah, kalau berbasis administrasi itu berbasis prosedural, gitu. Kalau itu hanya kemudian semata-mata itu menjadi kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi pasangan calon pemenang pilkada. Dan itu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itulah kenapa kemudian ada rezim tunggal, yaitu sama antara pilkada dengan pemilu. Ini tidak bisa dipisahkan. Itu ada doktrinnya. Nah, inilah yang kita dorong bahwa Mahkamah Konstitusi ini itu kembali keluar dari zona yang dianggap oleh teman-teman kuasa hukum Prabowo Gibran ini, ya ini harus sesuai aturan, kira-kira begitu. Nah, ini kita melihat ada doktrin di Mahkamah Konstitusi itu ya judicial activism, gitu. Jadi ya kalau kita basis itu, kita yakin Mahkamah Konstitusi bisa melakukan putusan. Jadi menurut Anda sudah on the track ya persoalan ini dibawa ke MK. Nanti saya akan kasih kesempatan Bang Zaid. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan para narasumber usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Anyu Sore. Kembali di Anyu Sore pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Vincent dan Bang Zaid. Saya ke Bang Zaid. Bang Zaid, tadi dikatakan bahwa sebenarnya dalil-dalil dari pemohon ini lemah begitu. Kemudian pertanyaannya, kita kan diberikan waktu kemarin di MK yang terbatas. Kemudian jumlah saksi-saksi yang dihadirkan juga terbatas. Menurut Anda apakah ini bisa maksimal kemudian untuk menjadi masukan bagi majelis hakim sebelum akhirnya diputuskan nanti tanggal 22? Bang Zaid. Ya, tentu dari fakta persidangan, saksi yang hadir, dan juga ahli yang memberikan keterangan, baik dari pemohon 1 ataupun pemohon 2, dalam hal ini adalah Ibu 03, pemohon 2-nya, saya rasa kita punya keyakinan yang sangat kuat permohonan ini akan didengar dan dikabulkan oleh majelis. Kenapa? Karena tidak ada fakta, bukti, dan keterangan ahli yang membantah bahwasanya pendaftaran Gibran itu mengalami cacat prosedur karena tidak melakukan perubahan PKPU dan menjadikan PKPU 19/2023 dengan syarat umur 40 sebagai dasar penetapannya. Artinya apa? Artinya ada cacat prosedur yang mutlak dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Gibran. Khususnya di sini Pak Gibrannya ya selaku cawapres. Dengan fakta demikian, kami sangat yakin, kami sangat confidence majelis hakim dan sangat melihat fakta tersebut, gitu, bahwasanya ada cacat formil tersebut. Ditambah lagi keterangan ahli dari yang diajukan oleh kami selaku pemohon 1 dari hukum administrasi negara itu menyatakan secara tegas bahwasanya azas erga omnes ya, atau berlaku mutlak karena putusan MK yang final and binding itu terhadap undang-undangnya. Artinya apa? Pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan 40 itu berlaku putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tetapi ada pasal lain dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa peraturan pelaksana lainnya diatur melalui PKPU. Dan PKPU ini harus melalui konsultasi DPR untuk selanjutnya diterbitkan perubahannya sesuai dengan putusan MK. Ini yang tidak dilakukan KPU. Dan ini kesalahan mutlak yang tidak dibantah oleh KPU, karena KPU juga tidak menghadirkan ahli yang bisa menguatkan bahwasanya menggunakan PKPU sebagai dasar pendaftaran atau penetapan Gibran sebagai cawapres, pasangan 02 sebagai capres-cawapres, itu benar secara hukum dan benar secara prosedur hukum atau due process of law. Untuk itu kami sangat yakin permohonan kami akan dikabulkan dengan dalil kami yang sangat kuat, khususnya mengenai masalah pendaftaran Gibran selaku pasangan
cawapres dari kubu 02. Dan dalil-dalil yang lainnya tentunya sudah kami buktikan. Baik, gitu. baik, oke. Salah satu yang menarik juga, Bang Vincent, tadi juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Anda sebenarnya apa yang menjadi latar belakang beliau mengirimkan surat ini dan disampaikan kepada Majelis Hakim, Bang Vincent? Iya, saya pikir kalau berkaitan dengan amicus curiae yang diserahkan oleh Bu Mega, tentu kita sudah bisa melihat ada pesan penting mengingatkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah bersifat negarawan. Cara pandang, perspektif yang dibangun di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai seorang negarawan. Dan inilah yang diingatkan oleh Ibu Megawati kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi poinnya di sana, ini bukan dalam konteks mengintervensi, tetapi ini dalam konteks memberikan dukungan sekaligus mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk kembali pada jati dirinya yang sesungguh-sungguhnya sebagai hakim yang berjiwa negarawan. Itu poin dari atau tujuan kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri terlibat atau turut menjadi amicus curiae di Mahkamah Konstitusi. Oke. Terakhir ini Bapak-Bapak yang menjadi penting juga, tadi kita mendapatkan informasi bahwa ada gerakan masyarakat yang memberikan dukungan dan berdemonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga berasal dari pendukung tim 01 dan 03. Bagaimana Anda melihat dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, Bang Vincent? Ya, saya pikir itu kan gerakan moral, gerakan masyarakat yang memang tanpa dilakukan satu mobilisasi, tapi memang itu bentuk aspirasi, bentuk kritikan, ya, sekaligus sebagai bentuk kegelisahan. Dan mungkin saya kurang tahu siapa saja yang hadir karena saya juga tidak berurusan dengan yang hadir gitu ya. Tapi memang kami mendengar masyarakat kita itu kemudian akan melakukan satu, ya, entah itu demonstrasi dan lain sebagainya. Ya, harapan kita adalah semua aspirasi elemen anak bangsa ini kemudian bisa bisa ditampung dan dipertimbangkan semata-matanya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya kenapa Hakim Mahkamah Konstitusi kita menuntut, ya, mereka bisa berjiwa negarawan, kira-kira begitu. Oke, Bang Zaid, tanggapan Anda terkait dengan aspirasi masyarakat yang hari ini juga terlihat di depan gedung Mahkamah Konstitusi? Iya, menurut saya bagus ya. Artinya kesadaran publik untuk mendukung majelis hakim dalam memutuskan perkara dengan adil, seadil-adilnya, itu terlihat ya dukungan publik seperti itu. Dan itu sangat penting menurut saya. Karena ini negara kita sebagai negara demokrasi ya, itu kebebasan berpendapat itu kan dijamin. Ada yang seperti saya dan Pak Vincent melalui jalur hukum, ya kita melakukannya dengan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan rekan-rekan lain yang masyarakat lain yang punya kegelisahan yang sama tapi bukan sebagai pengacara atau sebagai penasihat hukum, ya mereka menempuhnya dengan menggunakan hak-hak mereka sebagai masyarakat sipil yang dilindungi undang-undang, yaitu dengan menyampaikan aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Tentu yang saya tahu demonstrasi tadi bukan sebatas menuntut aja ya, bukan sebatas menuntut, tapi juga mendukung majelis hakim agar memberikan keputusan yang adil, seadil-adilnya, sesuai dengan fakta-fakta persidangan ya dan bukti-bukti yang sudah diungkap di persidangan. Ya, jadi saya rasa ini adalah hal yang bagus. Tentu ini adalah jalur-jalur yang sesuai kok dengan konstitusi kita. Selama masih dalam ranah hukum, sesuai dengan koridor hukum dan sesuai dengan jalur konstitusi, saya rasa tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah menyampaikan aspirasi ya, khususnya terkait kasus yang mendapat perhatian dari masyarakat. Terima kasih Bang Zaid Musafi, Bang Vincentius Mendrova juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Kita nantikan nanti putusannya seperti apa tanggal 22. Selamat.
Ya, pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Usai libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, suasana sejumlah jalan arteri di Jakarta mulai kembali normal. Sejumlah jalan-jalan arteri di Jakarta Timur dan tol dalam kota maupun eksit tol Cikampek dan eksit tol Jagorawi bahkan sudah mulai padat dan macet. Lalu lintas di beberapa jalan arteri Jakarta Timur yang beberapa hari lalu lengang karena libur hari raya, pagi ini kembali ramai dan macet pasca libur lebaran. Seperti di Jalan Matraman Raya, dari arah Kampung Melayu menuju Salemba maupun sebaliknya ramai lancar kendaraan bermotor. Kepadatan kendaraan terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai hingga Cipinang Raya menuju Jatinegara, namun sebaliknya ramai lancar. Sementara itu, Jalan Ahmad Yani dan DI Panjaitan baik dari arah Cempaka Putih menuju Cawang ramai lancar. Kemacetan terjadi di Jalan Basuki Rahmat Underpass Pasar Gembrong dari arah Pondok Bambu menuju Kasablanka, namun sebaliknya lancar. Jalan Kalimalang mulai dari Pangkalan Jati menuju Cawang ramai lancar. Namun di pintu air Gudang Seng, kemacetan mulai terjadi dan didominasi sepeda motor. Masih terdapat sejumlah pemudik sepeda motor maupun mobil yang balik dari kampung halaman, namun arah sebaliknya lengang. Pemirsa, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Petugas pun resmi menghentikan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah telah diberhentikan sejak pukul 8 pagi tadi. Kini lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar di kedua arahnya, baik arah menuju Jakarta maupun sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemudik sudah kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Namun sistem kontraflow masih berlangsung mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, meski puncak arus balik telah selesai, kendaraan yang mengantri sebelum memasuki dermaga di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih ramai. Kendaraan roda 4, roda 2, dan bus pengangkut penumpang ini hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi penumpukan kendaraan, PT ASDP menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan. PT ASDP Bakauheni juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 tujuan Ciwandan, Cilegon, Banten. Lalu Pelabuhan Bandar Bakau Jaya untuk truk besar pengangkut logistik dan sembako tujuan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan pemirsa, kita akan memantau suasana terkini di sejumlah titik arus balik lebaran, di antaranya di Pelabuhan Bakauheni bersama Ahmad Muharlin dan gerbang tol Cikatama bersama Indra Setiabudi. Kita ke Bakauheni terlebih dahulu. Muhammad Muharlin, seperti apa situasi saat ini di Pelabuhan Bakauheni? Tapi meskipun masa arus balik telah selesai, namun kepadatan dan juga antrian masih terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan bus-bus pengangkut penumpang ini masih terlihat memadati antrian yang akan dari mana mereka ini pemudik yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa. Namun kondisi ini masih bersifat situasional, di mana pada berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi sampai dengan sore hari ini keadaan masih terpantau lengang di pagi hari sampai menuju jam 12 siang. Namun untuk sore sampai dengan ke malam hari seperti pada hari kemarin, kendaraan mulai perlahan memadati area Pelabuhan Bakauheni Lampung, yang dimana sebanyak sudah 50% begitu dari kendaraan-kendaraan yang telah melakukan perjalanan mudik melewati Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah meninggalkan wilayah Sumatera untuk kembali ke Pulau Jawa. Selain melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang untuk dibuat
untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan di Pelabuhan Utama Bakauheni Lampung ini, seperti menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan, kemudian memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri hingga masuk ke pelabuhan. PT ASDP Bakauheni Lampung juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan baru, yaitu Pelabuhan Panjang yang diperuntukkan untuk roda 4 dan juga roda 2 dengan tujuan Pelabuhan Ciwandan, lalu Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang diperuntukkan untuk truk besar pengangkut logistik dan sembako tujuan Pelabuhan Tanjung Priok. Selama periode arus balik tahun ini, PT ASDP Ferry Indonesia menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari, ini untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak para pemudik masuk melakukan check-in begitu di pelabuhan. Jadi bagi para pemudik ini, bagi Anda tidak perlu khawatir khawatir tiketnya hangus begitu, yang sempat mengalami kemacetan serta antrian menuju pintu masuk ke kapal. Hal ini sebagai antisipasi dari PT ASDP untuk atas ketidaknyamanan para pemudik yang sempat terjadi pada kejadian arus mudik kemarin. Maka dari itu kami tidak henti-hentinya mengimbau bagi para pemudik untuk mempersiapkan tiket jauh-jauh hari. Hal ini untuk mengantisipasi dari para pemudik agar tidak kehabisan tiket, kemudian juga agar tidak terjadi ketersendatan di pintu masuk pelabuhan akibat sejumlah pemudik yang akan melakukan penyeberangan namun belum memiliki tiket. Kami juga mengingatkan untuk Anda memperhatikan jadwal-jadwal keberangkatan serta jadwal penyeberangan kapal agar tidak terjadi keterlambatan. Davi. Baik, dari Bakauheni kita akan pantau situasi terkini di gerbang tol Cikatama bersama Indra Setiabudi. Indra, seperti apa situasi saat ini di Cikatama? Ya, Davi, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama sore hari ini hingga menuju malam pada hari ini terpantau masih mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Meskipun puncak arus balik 2024 telah berakhir pada tanggal 15 April 2024 kemarin, dan yang mana tadi terpantau dari sore hingga malam hari ini sempat mengalami kepadatan mencapai mengular 20 km ke belakang untuk memasuki atau di gerbang tol Cikampek Utama ini. Namun kepadatan ini tidak berlangsung lama, Davi dan juga pemirsa, dikarenakan kepadatan ini hanya proses pembayaran tol yang sedang berlangsung dan mengantri untuk melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan berbeda dengan pagi hari tadi, Davi dan juga pemirsa, bahwasanya tadi pagi hingga siang hari tadi para pengendara tidak sama sekali bisa dibilang cukup sangat lancar. Masyarakat yang bertolak dari berbagai pulau Jawa menuju Jakarta dapat mengendarai kendaraannya maksimal di 80 km per jamnya. Dan yang perlu kami sampaikan, Davi dan juga pemirsa, bahwasanya kepolisian dan jasa marga ini resmi menutup atau menonaktifkan sistem one way dari GT Kali Kangkung hingga gerbang tol Cipali, dan disusul lagi dihilangkan ataupun tidak diberlakukannya sistem kontraflow yang sebelumnya tadinya ditargetkan akan diberlakukan hingga pukul 24.00 malam hari ini. Dan memang upaya ini yang dilakukan mengingat situasi terkini sudah terbilang sangat normal dan sangat kondusif, sehingga upaya ini dilakukan untuk memperlancar proses perjalanan berlangsung. Dan saat ini untuk kedua jalur dapat beroperasi seperti semula, Davi dan juga pemirsa. Dan kami juga menghimbau bagi masyarakat yang masih ingin melakukan kegiatan arus balik 2024 tepat pada esok hari, tepat pada tanggal 17 April 2024 hingga 19 April 2024, Anda akan mendapatkan diskon 20% dari pihak jasa marga. Dan bagi Anda yang akan hendak bermudik ataupun melakukan kilas balik 2024, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan fit dan Anda juga dalam keadaan sehat, dan pastikan keterisian BBM dan saldo e-tol Anda tercukupi demi melancarkan proses perjalanan Anda selama proses perjalanan berlangsung. Davi. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Dan pemirsa, iNews Sore masih akan kembali bersama rekan saya Bremana Tenaya. Selamat malam Bre, ada informasi apa lagi usai jeda? Ya, Davi, setelah jeda ini akan ada informasi terkait dengan tim hukum Ganjar Mahfud yang dalam dokumen kesimpulannya menerangkan terdapat 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024, termasuk pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Selengkapnya usai jeda. Ada kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Bremana Tenaya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediaman Mega di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta. Selamat Hari Raya. Usai silaturahmi selama kurang lebih 45 menit, calon presiden nomor urut 3 ini menceritakan pertemuannya dengan Megawati membahas banyak hal, termasuk masalah mudik dan masyarakat di daerah. Ganjar turut menyinggung mengenai amicus curiae, sebuah pemikiran dari Megawati yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi yang isinya kurang lebih agar MK tetap menjaga demokrasi negeri. Usai pertemuan itu, Capres nomor urut 3 ini menyampaikan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi agar nanti membuat keputusan seadil-adilnya. Pasti ada ketemu tamu-tamu mau ketemu, ya. Oke. Ini kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bersama tim hukum Ganjar Mahfud. Surat tulisan tangan Megawati dibacakan oleh Hasto di gedung Mahkamah Konstitusi berbarengan dengan penyerahan dokumen kesimpulan paslon Ganjar Mahfud terkait sidang sengketa pemilihan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Amicus curiae ini merupakan perasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae, dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab.
Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan penjabat-penjabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, dan pemirsa, kita akan bahas lengkapnya bersama dengan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bang Arya. Selamat malam. Ya, Bang Arya, ini kan kemarin pasti membuat Garuda Muda kecewa, PSSI kecewa, tentu saja masyarakat Indonesia seluruhnya juga kecewa dengan hasil kemarin. Nah, PSSI sudah mengirimkan surat protes ke AFC. Apakah ada kemungkinan pertemuan antara PSSI dan juga AFC dalam waktu dekat? Mekanismenya nggak seperti itu. Jadi memang agak berbeda ya di bola ini. Kita kasih protes, nanti mereka akan melihat semua hasil dari yang kita usulkan, kemudian nanti akan diputuskan oleh mereka gitu. Kalau mereka rasa perlu untuk memanggil, untuk ini baru dipanggil. Kalau nggak merasa nggak perlu dipanggil, nggak dipanggil gitu. Mekanisme memang seperti itu. Jadi bukan kita protes habis itu dikasih ini, enggak. Nanti kan karena regulasinya memang agak berbeda. Karena nanti dikira semua begitu kan, sedikit-sedikit protes kan beda juga nantinya. Gitu. Oke. Jadi mekanismenya nggak seperti itu. Jadi kita nunggu aja hasil protes kita gitu. Oke, jadi walaupun kita sudah panas, Bang Arya, tapi kita hanya bisa menunggu respon dari AFC seperti itu ya. Kemudian, Bang Arya, kalau terkait dengan surat protes resmi yang dikirimkan oleh PSSI, ini apakah memang hanya berfokus pada wasit yang dinilai ini berat sebelah seperti itu, ataukah ada poin-poin lain yang difokuskan? Kalau di bola itu memang begitu ya, dia fokus kepada poin-poin yang memang kita anggap tidak fair gitu. Ada tidak fairness-nya di sana yang kita tampilkan, misalnya masalah wasit, apa saja yang kita bisa sampaikan, mana yang kita anggap nggak fair, itu yang kita sampaikan poin-poinnya. Ya, misalnya menit keberapa, yang mana, dan sebagainya gitu ya, sampai kita kasih bukti-bukti juga. Tapi kemarin kita kan itu biasanya mereka 2 jam, dikasih batas waktu. 2 jam setelah pertandingan kita harus menyampaikan protes itu gitu. Kalau prosesnya memang begitu. Nah, itu udah kita lakukan. Jadi malah setelah selesai pertandingan kita langsung bikin sebuah protes dengan poin-poin yang memang sudah kita beritahu. Mana saja yang memang kita keberatan dengan kondisi objektif yang kita lihat bahwa ini nggak fair gitu. Ya, apakah ini termasuk juga dengan misalnya ketika Indonesia
disangka melakukan pelanggaran, kemudian sanksinya luar biasa sampai di kartu merah, kemudian ada indikasi kemudian pelanggaran dari Qatar, tapi hanya diberi misalnya awalnya kartu merah, kemudian dikoreksi menjadi kartu kuning. Ini Anda melihat sesuatu yang aneh juga dalam pertandingan kemarin, Mas Bang Arya? Ya, pasti ya, kalau kita pasti, kenapa kita protes, itu kan artinya memang kami melihat ada hal yang aneh di sana, makanya kita sampaikan poin-poin tadi, termasuk yang Anda katakan tadi, misalnya kita dikasih penalti gitu ya, padahal kalau kita lihat di VAR-nya pun itu kan kalau pelan sih kelihatan seperti itu, tapi kalau dia cepat itu kan nggak seperti itu juga, dan bukan dorongan juga gitu ya, dan dia juga ada divingnya juga gitu ya, jadi hal-hal seperti itu, dan kita juga pelanggaran terhadap diri kita. Ketika kita nyerang, misalnya itu di tackle dan habis itu ternyata mau merah ya dikasih kuning gitu. Kemudian dorong-dorongan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga ya ketika IVAR kan memang kelihatan itu jelas kalau dibuka videonya juga kelihatan nggak ada sama sekali sentuhan apapun terhadap lawannya. Tapi lawannya malah ini ya pura-pura lagi gitu. Jadi ya memang kalau kita dikasih kartu kuning itu kan bagi kita ya akhirnya merah gitu, dan itu sumber inilah membuat kita juga pasti drop dengan otomatis ya. Tapi satu sisi kita juga terima kasih kepada pemain kita ya. Kemarin kita lihat walaupun dengan 9 pemain dan kemudian juga dengan kondisi yang kita tahu mereka juga curangi gitu ya, menurut versi kita ya. Anak-anak tetap mainnya bagus dan tetap tidak terganggu dan tidak emosional. Bisa kita lihat ketenangan mereka, bahkan ketika ada 9 pemain pun mereka tetap tenang bermain dan tetap fokus dalam permainan, bahkan bisa menguasai permainan. Itu kan bukti bahwa pemain kita, tim kita ini dewasa betul dalam bertandingnya gitu. Oke. Termasuk juga setelah pertandingan Pak, mereka juga masih tetap mentalnya kuat menghadapi segala macam kontroversi yang terjadi selama pertandingan. Ya, kemarin ketika Pak Erik ketemu dengan mereka, Pak Erik jelas sampaikan kepada mereka ya, bahwa ini bukanlah akhir, tapi Pak Erik juga bangga dengan mereka, dengan 9 pemain aja bisa bermain seperti itu, apalagi kalau kita bermain 11, makanya kita masih punya 2 lagi kesempatan untuk bertanding, dan kita masih punya kesempatan untuk maju nih. Tetap bisa punya kesempatan lewat grup ini, apalagi tim lawan kita kan 2 kali itu mereka main sekali seri gitu. Seri, jadi ada kesempatan kita untuk bisa, kalau kita bisa menang di 2 pertandingan ini dengan kedua negara ini yaitu Australia dan Yordania, kita bisa lolos ke babak berikutnya gitu. Oke. Kemudian dari PSSI, Pak Bang Arya, ini terkait dengan protes yang sudah dilakukan, harapan tanggapan dari AFC seperti apa Pak? Ya kita berharap ada ya, kalau untuk mengubah pertandingan jadi diulang atau seri atau di 0-0 itu sih nggak mungkin lah. Hasil pertandingan udah pasti diterima, cuma paling tidak mana tahu dengan situasi yang mereka lihat, kan kita agak berat nih, 2 pemain inti kita kena kartu merah gitu ya. Paling tidak ya seperti VAR itu ya bisa diloloskan sehingga tetap bisa bertanding nanti pada saat lawan Australia. Itu yang kita inginkan ya. Sisi berharap seperti itu. Paling ada pertimbangan lah dari sisi itu ya. Dan juga ya wasitnya juga paling tidak ada pertimbangan-pertimbangan dari AFC untuk melihat wasitnya juga ada, inilah silakan apakah kalau dengan yang kita lakukan itu bisa membuat wasit juga ditegur atau dikasih hukuman apa ya, seperti itu yang ingin kita inginkan lah gitu. Baik. Kita harapkan semoga timnas Garuda Muda ini juga bisa nanti melaju dengan lancar, Bang Arya, di pertandingan selanjutnya, dan kita harap juga lolos ya dari grup A. Kita doakan semoga lolos, apalagi anak-anak kita mereka punya mental yang baik dan membawa nama bangsa ya. Ini saya rasa yang diharapkan oleh Pak Erik lah untuk bisa mereka bertarung terus di babak selanjutnya.
Baik, kita doakan bersama. Terima kasih Bang Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Lantas, bagaimana warga Iran melihat serangan yang dilakukan oleh pemerintah Iran ke Israel? Kita akan membahasnya bersama dengan warga negara Iran yang bekerja sebagai dosen filsafat di Sekolah Tinggi Al-Hadi, Ibrahim Zargar. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Ibrahim. Bagaimana Pak kondisi terkini di Iran hari ini, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut waktu Iran, selamat sore. Oh, di sana sore ya Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim, seperti apa nih Pak kondisi di Iran saat ini? Apakah aman-aman saja di sana? Kondisi Iran sekarang itu sangat biasa. Setelah waktu yang Iran menyerang Israel, tidak ada perubahan dalam kehidupan biasa di Iran. Tidak ada sekolah yang menjadi tutup, ekonomi tidak ada. Tidak merasa tekanan karena perang itu. Tidak ada orang yang masuk ke toko-toko untuk beli barang-barang, makanan-makanan. Dan itu sangat biasa. Karena masyarakat Iran yakin bahwa pemerintah Iran, tentara Iran itu sangat kuat dan Israel sama sekali tidak berani membalas seperti apa yang Presiden Amerika beberapa kali mengatakan bahwa mereka sebagai Amerika Serikat minta kepada Israel agar tidak membalas. Karena apa yang terjadi dalam malam itu menjelaskan bahwa Israel, juga Amerika, Inggris, Prancis, sebagai negara Muslim sayangnya seperti Jordan, mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk menghancurkan rudal-rudal dan drone-drone Iran, tapi mereka tidak sukses. Mungkin Anda tahu karena drone yang sudah menyerang Israel, ketika berangkat dari Iran perlu 5 jam agar bisa sampai ke Israel. Oleh karena ini minimumnya sebelum 5 jam mereka tahu bahwa akan ada beberapa rudal yang akan datang. Kemudian rudal ada 2 macam rudal, Iran punya 2 macam rudal. Semacam rudal itu rudal cruise itu perlu 2 jam dari Iran sampai Israel. Setelah 3 jam, waktu yang drone Iran sudah lewat Irak, sudah dekat ke Jordan, baru rudal Iran berangkat dari Iran ke arah Israel. Kemudian ada rudal yang lebih cepat, rudal balistik. Rudal balistik seperti video yang sekarang bisa dilihat, itu perlu kurang dari 20 menit dari Iran sampai Israel. Iran bisa hanya menggunakan rudal balistik agar Israel tidak bisa siap-siap. Tapi sebelum 5 jam menjelaskan saya akan menyerang. Dari tentara Amerika, Prancis, Inggris, Jordan semuanya melakukan macam-macam rudal yang punya seperti Patriot, seperti Iron Dome, dan yang lainnya untuk menghancurkan rudal-rudal dan drone Iran. Mereka tidak sukses. Seperti apa yang dilihat di video-video ini. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa karena pada malam ini Iran hanya menggunakan 300 rudal dan drone. Sekarang Hezbollah di Lebanon sebagai temannya Iran punya hampir 200.000 rudal. Iran punya jutaan rudal dan drone. Tapi Pak Ibrahim, mohon maaf Pak Ibrahim, kalau untuk warga Iran sendiri Pak, secara umum ini mendukung terkait serangan pemerintah Israel, serangan pemerintah Iran ke Israel Pak? Ya, masyarakat Iran dan secara umum, sebagai masyarakat Muslim, mereka tahu bahwa karena setelah revolusi Islam di Iran, pemerintah Iran menjadi musuhnya Israel, masyarakat Iran berada di bawah sanksi selama 45 tahun. Tapi sebagai masyarakat Muslim, mereka suka membantu Muslim yang lain, walaupun itu membuat konflik ekonomi untuk Iran. Oleh karena ini, masyarakat Iran
sudah minta serangan seperti itu selama 40 tahun. Oleh karena ini, mereka dalam secara umum sangat senang sekarang. Karena untuk pertama kali Iran membalas langsung dari tanahnya, dari wilayahnya sendiri, langsung ke Israel. Tapi walaupun mereka mendukung, Pak Ibrahim, apakah ada kekhawatiran juga dari masyarakat Iran akan terjadi serangan balik dari sana, Pak? Mungkin sebagian masyarakat Iran mereka khawatir, mungkin, yakin ada. Tapi dalam secara umum masyarakat lebih senang. Dan apa yang dilihat di jalan-jalan, di pasar, di universitas, di toko-toko, sama sekali tidak ada efek. Kalau Anda pergi ke tempat wisata di Iran, semua hotel itu penuh. Kalau ke pasar-pasar, pedagang mereka sibuk dengan tugasnya dan tidak ada efek dalam kehidupan biasa di Iran. Berarti secara umum juga warga Iran, juga termasuk murid-murid di sekolah tinggi Al-Hadi juga so far aman-aman saja dan mendukung ya Pak ya? Baik. Dan kita tidak banyak diskusikan juga. Dan kehidupan masyarakat Iran sudah menjadi sangat biasa. Setelah serangan itu selama setengah hari, banyak informasi tentang serangan ini sudah masuk ke media-media Iran. Sekarang itu juga hampir habis, selesai. Ya. Tapi Pak Ibrahim, terkait dengan serangan yang kemarin dilakukan, apakah ada imbauan khusus dari pemerintah Iran kepada warganya, misalnya untuk mengantisipasi beberapa hal yang mungkin terjadi di kemudian hari? Belum ada. Belum ada, Pak ya? Dan kalau untuk media-media lokal, bagaimana Pak menanggapi terkait dengan serangan ini? Apakah juga sama-sama mendukung dan juga menjadi fokus juga di Iran, Pak? Di Iran ada beberapa partai, ya. Walaupun partai yang tidak mendukung pemerintah sekarang, karena pemerintah ini sekarang dari partai usul Gera, tapi partai-partai yang lain juga semuanya mendukung. Karena ini masalah dengan Israel itu masalah yang umum, masyarakat Iran, semua partai Iran, semuanya membenci Israel. Walaupun sebelum perangnya di Gaza, selama sejarah revolusi Islam di Iran, ini masalah yang semua aktivitas dan semua partai di Iran, mereka setuju tentang masalah ini, bahwa Israel itu paling biadab musuhnya kaum muslimin. Ya, baik. Baik, Pak Ibrahim Zargar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore waktu Iran. Semoga teman-teman di sana juga selalu dilindungi dan dalam kondisi yang selamat. Ya, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan juga internasional lengkap di okezone.com. Akhir kata, saya Bria Baratedaya undur diri, pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.